Gelaran ASEAN Championship 2024 akan segera dimulai, mempertemukan 10 tim dari 10 negara Asia Tenggara. Nantinya, semua tim peserta akan dibagi ke dalam 2 grup berbeda, di mana 2 tim dari masing-masing grup akan langsung lolos ke babak semifinal, memperebutkan gengsi mengenai siapa Raja Asia Tenggara sesungguhnya. Vietnam, Indonesia, dan Thailand diprediksi masih akan mendominasi dalam kompetisi 2 tahunan itu. Bagi timnas Indonesia, gelaran AFF kali ini menyajikan pemandangan berbeda dibandingkan edisi sebelumnya. Alih-alih mengirimkan skuad utama, PSSI telah mengkonfirmasi bahwa tim yang akan dikirim ke AFF 2024 adalah tim Indonesia U22. Hal ini sontak mengundang berbagai reaksi dari para lawan Indonesia seperti Vietnam dan Thailand. Lalu, bagaimana peluang, peta persaingan, dan prediksi jalannya kompetisi? Kami coba rangkum semuanya berikut ini. Target timnas Indonesia di AFF 2024. Membicarakan kompetisi 2 tahunan antar negara ASEAN, timnas Indonesia bisa dibilang merupakan langganan semifinal, bahkan final dalam kompetisi ini. Tercatat, skuad Garuda sudah masuk final sebanyak 6 kali, kendati di level senior. Timnas Indonesia belum sekalipun mengangkat trofi AFF. Bagi tim Merah Putih, ASEAN Championship 2024 merupakan edisi kedua di bawah asuhan pelatih Sintayong. Setelah sebelumnya, pelatih asal Korea Selatan itu juga pernah menangani timnas di ajang AFF tahun 2020 di Singapura. 4 tahun yang lalu, Sintayong telah memulai debutnya di kompetisi AFF. Menghadapi Malaysia di fase grup, Pratama Arhan dan kolega kala itu berhasil mengalahkan Harimau Malaya dengan skor cukup telak 4-1. Lolos ke babak semifinal, Singapura tak luput menjadi sasaran empuk bagi anak asuh STY. Dari 2 pertandingan, sang tuan rumah kala itu harus mengakui keunggulan Indonesia yang pada akhirnya berhasil lolos ke partai puncak. Di final, asa tim Garuda untuk mengangkat trofi harus pupus setelah Thailand berhasil menunjukkan dominasi mereka dan merengkuh gelarnya kembali. Sebagai informasi, tim Gajah Putih adalah skuad tersukses di ajang ini dengan telah mengoleksi 7 trofi. Mencermati kondisi skuad timnas Indonesia saat ini, Federasi Sepak Bola Tanah Air (PSSI) memberikan pendekatan berbeda untuk Piala AFF 2024 dibandingkan dengan edisi sebelumnya. Sintayong selaku pelatih kepala telah memutuskan untuk mengirimkan timnas Indonesia U22, mempertimbangkan Piala AFF yang tidak masuk kalender resmi FIFA. Efektivitas skuad menjadi bahan pertimbangan STY, mengingat banyak pemain yang berkarir di luar negeri tak akan diberikan izin klubnya, juga agar tetap menjaga kebugaran untuk pertandingan berikutnya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengenai target timnas di AFF 2024, manajer timnas Indonesia Sumarji memberikan pernyataannya tentang hal itu. Ia berkata, ya, targetnya tentu kita dapat meraih yang terbaik di Piala AFF 2024, paling tidak ke final. Minimal kita bisa tembus ke babak final, kata Sumarji. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam wawancaranya, Ketua Umum PSSI itu berkata, ya sama targetnya kalau ikut, kita harus berikan yang terbaik. Dan ini kesempatan pemain muda kita U22 untuk bisa mulai menggantikan para pemain senior kita yang sudah di atas usia 23 tahun. Kita mau yang terbaik apapun nanti, kita lihat hasilnya, pungkas Erick Thohir. Peta persaingan di Piala AFF 2024.
tergabung di grup B bersama Laos, Myanmar, Filipina, dan Vietnam. Target pertama tim Garuda adalah lolos dari babak grup yang dinilai sebagian pihak tak akan menemui kendala berarti. Praktis di klasemen grup B, hanya Vietnam dan Filipina yang kemungkinan bisa merepotkan timnas Indonesia. Pelatih tim Garuda, Sintayong, sejak awal menegaskan posisinya bahwa Piala AFF 2024 tidak menjadi prioritas baginya. Oleh karena itu, pelatih asal Korea Selatan memutuskan untuk mengirim timnas usia 22 tahun. Sintayong berkata, "Tim kami akan datang ke Piala AFF 2024 dengan timnas U22. Jadi pastinya kemampuan akan berkurang dibandingkan tim lain," kata STY dikutip dari CNN Indonesia. Kendati membawa skuad yang berusia muda, Sin tetap optimis dapat membawa skuadnya tembus babak final Piala AFF 2024. Ia berkata, "Tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin dan berharap bisa sampai ke final. Kemampuan kami sudah berkembang sampai sekarang. Jadi jujur, saya berharap bisa masuk final Piala AFF," pungkas Sintayong. Berbeda dengan timnas Indonesia yang tak memprioritaskan AFF 2024, tim-tim kuat lainnya seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia menjadikan ajang ini sebagai kompetisi utama dalam target federasi mereka. Seperti timnas Thailand yang mempersiapkan timnya dengan matang. Kendati telah menjadi langganan juara AFF berkali-kali, namun kemunduran performa tim Gajah Putih dalam ajang-ajang Asia akhir-akhir ini menjadi motivasi tersendiri bagi mereka untuk bangkit dari ketidakstabilan. Bagi tim jiran Malaysia, Piala AFF akan menjadi ajang utama bagi mereka untuk membuktikan persiapan panjang skuad yang sudah dilakukan. Telah mendatangkan sejumlah pemain naturalisasi. Sangat menarik menunggu kiprah tim Harimau Malaya di Piala AFF 2024. Sementara bagi Vietnam, menembus babak final menjadi harga mati yang harus dicapai oleh tim Dragon Warrior. Kemunduran performa setelah ditinggal Park Hang-seo menjadi pukulan telak bagi Vietnam untuk terus berbenah. Kini melihat timnas Indonesia yang mengirim pemain mudanya, pelatih mereka Kim Sak-si optimis Vietnam dapat menjadi finalis pada edisi kali ini. Ia berkata, "Timnas Indonesia sangat kuat berkat bintang-bintang naturalisasi. Tetapi jika dipersiapkan dengan baik, Vietnam masih punya peluang untuk menang," ujar Kim Sak-si. Prediksi line up timnas Indonesia. Meskipun mengirim skuad timnas U22, beberapa pemain andalan timnas senior masih akan dipanggil untuk membela tim Garuda di ajang Piala AFF 2024. Dalam rilis yang dikeluarkan oleh PSSI, Sintayong secara resmi memanggil 33 pemain timnas sebagai calon tim untuk berlaga di Piala AFF 2024. Dari 33 pemain yang mengikuti training camp, selanjutnya ST akan mencoret 10 nama karena hanya membutuhkan 23 pemain dalam skuad yang akan dibawa. Dalam daftar pemain yang dipanggil STY, diketahui sebanyak 7 pemain abroad akan memperkuat tim Garuda di ajang ini, di mana 3 di antaranya adalah pemain keturunan, yaitu Justin Hubner, Ivan Jenner, dan Rafael Struijk. Sedangkan pemain abroad Indonesia lainnya juga masuk dalam line up, seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam, dan Ronaldo Kuate. Dalam keterangannya, ST menambahkan bahwa timnas Indonesia akan fokus melakukan persiapan jelang AFF 2024. Kendati bukan merupakan prioritas, sang pelatih berharap ajang ini dapat menjadi pembuktian bagi para pemain muda untuk menunjukkan kualitasnya di atas lapangan. Bukan tidak mungkin mereka yang tampil apik dalam laga-laga di Piala AFF akan kembali dipanggil STY untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut jadwal, ASEAN Championship 2024 akan dimulai pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Mengingat jadwal yang padat,
Timnas Indonesia akan berupaya fokus menjaga kebugaran fisik para pemain. Berada di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos, perjuangan Indonesia di Piala AFF 2024 akan dimulai lewat laga tandang melawan Myanmar pada 9 Desember mendatang. Dari semuanya, lalu bagaimana pendapatmu? Tulis di kolom komentar.